lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai petani. Saya tidak malu-malu menyampaikan bahwa orang tua saya petani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi bersama saya tentunya di podcast 55 Secret Room. Nah, hari ini adalah bisa dikatakan salah satu hari yang sangat spesial, karena biasanya kalau kita mengundang narsum, kita biasanya podcast di kantor gitu ya. Tapi ini kita yang langsung datang ke kantor narasumber kita. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman sudah menyiapkan semuanya, dan saya sudah bersama dengan Bapak Haji Manrancai Sali. Ini saya harus baca karena namanya sangat unik, takut saya salah. Bapak yang biasa dipanggil Bapak Anca ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jeneponto. Bagaimana kabarnya Pak Anca? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Kami sudah diterima begitu. Alhamdulillah. Meskipun cukup mendadak juga ya Pak. Ya. Baik, Pak Anca ini sebenarnya adalah salah satu program ya yang ada di 55 TV, dan memang saat ini kita melaksanakan roadshow ke beberapa kabupaten, salah satunya itu di Kabupaten Jeneponto. Dan kebetulan juga pada saat ini kita bisa bertemu, dan ya mungkin ada yang menarik ini yang bisa kita diskusikan gitu, karena saya yakin bahwa Pak Anca ini bukan orang sembarangan begitu ya, karena sekarang sudah menjabat sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Jeneponto. Baik, untuk yang pertama mungkin seperti biasa Pak Anca, kita akan lebih ke personal. Karena ini juga kan kalau misalnya kita berbicara di podcast 55 itu lebih banyak ke inspirasi dan edukasi. Dan mungkin ada yang bisa dibagikan ke orang-orang di luar sana, khususnya untuk anak-anak muda, bahwa kita ini sebagai anak muda itu tidak boleh saat melihat keadaan yang membuat kita agak-agak sedikit tersandung langsung menyerah. Intinya harus berjuang dan tetap semangat. Nah, mungkin sebentar ada satu hal yang bisa saya petik dari pembahasan dengan Pak Anca terkait dengan semangat-semangat yang bisa ditularkan ke anak muda di luar sana. Namun sebelum itu saya mau tahu dulu terkait dengan arti nama. Ini penting ya, karena saya juga sebagai orang asli Sulawesi Selatan itu tidak terlalu familiar dengan namanya Pak Anca ini, nama lengkapnya. Boleh sedikit dijelaskan arti dari Manrancai ini seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ke pertanyaan dari Bang Jabal, Pak. Bang Jabal, Ya. bahwa arti dari nama saya Manrancai Sali. Sebenarnya nama saya ini diambil atau diberikan dari nama dari kakek kami. Tapi nama setelah kami jalan, nama ini bisa diartikan dari beberapa bahasa, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda, di mana ya kita ketahui bahwa man ini merupakan manusia, ran ini lari, cai ini kalau bahasa Sundanya air. Manrancai, jadi orang bisa mengatakan bahwa orang lari di atas air. Berarti kalau bahasa secara ini mungkin awali kalau bahasa Makassar. Amin ya. Tapi dari nama Salinya itu merupakan nama dari bapak saya. Oke, berarti saya tidak salah Pak ya kalau misalnya saya menamai nama bapak ini sebagai nama yang unik, karena ada perpaduan dari beberapa bahasa. Ya, benar. Nah, itu tadi ada sedikit bahasa Sunda. Apakah memang Pak Anca ada keturunan Sundanya Pak? Oh, untuk bahasa Sunda nama Cai itu ya kebetulan saya juga pernah tinggal di Jawa Barat. Ya, kurang lebih 4 tahun waktu masa pendidikan. Jadi nama Cai-nya kita sambungkan bahwa Cai ini ternyata artinya air. Jadi itulah uniknya dari nama kami. Betul Pak. Berarti mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Ternyata arti dari Manrancai itu adalah seperti itu. Mungkin banyak loh Pak yang belum tahu dan tahu sekarang ini. Oke, baik. Siap. Kita akan lebih ke waktu masa kecilnya Pak Anca. Ini menarik sih Pak, karena tentunya jarang-jarang ada pejabat yang saya mau tahu secara personal, mulai dari kecil sampai saat ini beliau menjabat. Nah, kalau Pak Anca sendiri, masa kecilnya itu sebenarnya berada di lingkungan yang seperti apa? Ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Terima kasih. Masa kecil kami, alhamdulillah kami lahir di Kabupaten Jeneponto. Asli ya Pak ya? Asli Jeneponto, Bapak Jeneponto, Ibu Jeneponto. Tepatnya pada tanggal 25 Juni tahun 1976. Pada kebetulan itu pada hari Jumat kami lahir di hari Jumat tanggal 25 Juni. Kami dari kecil tinggal di lingkungan Biringkasi
Patuntungan, lingkungan Patuntungan, Kelurahan Biringkasi, Kecamatan Binamu, dan Kabupaten Jeneponto. Ini kami tinggal dan belajar mulai dari SD sampai SMP. Mulai dari SD tahun 82 sampai 88. Tahun 88 sampai 91 kami menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Jeneponto. Setelah itu kami lanjut di SMA. Tapi sebelum saya lanjut di SMA, mungkin saya juga ceritakan kehidupan saya dari background dari orang tua saya yang ya alhamdulillah kami lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai petani. Saya tidak malu-malu menyampaikan bahwa orang tua saya petani, tapi hasil didikan daripada orang tua kami, alhamdulillah kami bisa melanjutkan pendidikan step demi step, ya, dari SD, SMP. Setelah tamat kami dari SMP, kami lanjut di Makassar, tepatnya di tahun 91 sampai 94. Saya SMA, di SMA Negeri 9 Makassar, dan alhamdulillah kami tinggal di keluarga yang berpendidikan, ya, karena kebetulan om kami adik-adik dari orang tua ya Pak ya? Ya, sepupu satu kali dari bapak. Itu kebetulan dosen dari di IKIP. Namanya Profesor Jarangkara. Wow. Inilah kami dibina, dididik. Alhamdulillah hasil pendidikan kami mendaftar di salah satu perguruan tinggi yang ikatan dinas, yaitu di STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 95. Tahun 1995 sampai 1999. Ini masa pendidikan dari SD sampai S1 STPDN. Setelah itu mungkin bisa lanjut sampai boleh Pak. Setelah tamat di STPDN, alhamdulillah kami ditempatkan di Kabupaten Jeneponto sendiri. Langsung. Wah, ini menarik loh Pak ya. Langsung. Tapi sebelum sana saya mau tanyakan dulu Pak Anca ini bersaudara berapa orang Pak? Ya alhamdulillah kami bersaudara 8 orang. Wow, keluarga besar juga ya Pak ya. Kebetulan kami anak bungsu dari 8 bersaudara. Anca, anak siap. Baik, kalau misalnya kita lihat dari background pekerjaan orang tua, mungkin banyak yang beranggapan bahwa petani itu bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah lah, seperti itu. Betul. Nah, dari 8 orang anak, itu bagaimana cara orang tua Pak menghidupi dan membiayai sekolah-sekolah ke-8 anaknya? Ini kan tidak sedikit. Kadang orang tua ya, biasa anaknya cuma 2, 3, tapi sudah kayak kewalahan menyekolahkan anaknya. Ini bagaimana? Mungkin bisa sedikit diceritakan perjuangan orang tua pada saat itu. Perjuangan orang tua dan saya sendiri, ya saya dari kecil, ya mungkin agak sedih sampaikan bahwa saya dari kecil itu berusaha sendiri. Mulai dari jual es. Itu kapan Pak? Mulai dari SD. Mulai dari SD sampai saya SMP, saya berusaha sendiri, dan alhamdulillah dari bimbingan dari orang tua saya bisa mendapatkan penjualan itu dengan hasil keringat sendiri, dan saya bisa sekolah dari SD sampai SMP dari penjualan tersebut. Ini tidak semuanya anak-anak mau seperti itu. Kadang kalau misalnya di umur seperti itu kan artinya dia hanya di pikirannya mungkin bermain sama teman-temannya. Tapi apa yang membuat Pak Anca merasa bahwa saya harus membantu orang tua? Apakah memang sudah tahu bahwa kayaknya orang tua saya butuh bantuan dan mungkin untuk bermain dengan teman-teman ya sudah nanti sajalah seperti itu? Ya, namanya juga orang tua yang menghidupi, menyekolahkan anaknya yang banyak, dari kebetulan kami anak yang bungsu, ya pasti kami berusaha bagaimana bisa hidup mandiri. Ya, saya sampaikan tadi bahwa saya jual es, tambahkan lagi saya jual kue. Ada namanya di kampung ya, kue kampung, bahwa ada juga itu kue apam parangi. Itu makanan kue khas Kabupaten Jeneponto, dan kami lakukan dari kecil itu penjualan di keliling di kampung lah. Tapi hasil itulah yang kami bisa untuk beli baju, SPP, ya itulah. Pak Anca sempat malu tidak waktu itu? Enggak, saya tidak malu. Makanya hari ini juga saya sampaikan, saya tidak malu menyampaikan itulah kehidupan saya. Tapi pernah tidak bilang sama orang tua, saya tidak mau menjual kue, saya tidak mau menjual es, saya mau pergi main dengan teman-teman saya. Untuk cari uang kan itu urusan orang tua misalnya seperti itu. Apakah pernah merasa seperti itu Pak?
Tidak. Karena kenapa saya dalam benak hati saya bahwa saya harus membantu orang tua saya. Oke. Ya, tapi ya sebagai anak kecil juga kita juga tetap ya namanya bermain perlu. Tapi kita tetap bermain juga. Tapi tugas dan tanggung jawab walaupun saya masih kecil sudah ada tanggung jawab saya. Ya, sebagai orang tua alhamdulillah memiliki usaha ya jual es lah. Saya dari kecil juga sudah bisa mengkoordinir bahwa saya mengantar es kemana-mana beberapa tempat dan mulai dari pagi sorenya itu saya ambil kembali dari penjualan tersebut. Ini hebat loh. Jadi dari kecil sudah ada jual bisnis. Oh, jual bisnisnya juga. Kalau kakak-kakak yang lain Pak, karena kan mungkin ada yang ikut juga jual es atau mungkin ada yang di usaha yang lain atau seperti apa Pak? Kalau dari kecil hampir sama. Hampir sama. Malah kita itu buat tim. Jadi kakak kami kebetulan saya 8 bersaudara, 5 perempuan, 3 laki-laki. Kita kompak. Ada yang membuat esnya, ada yang menjual. Wow. Ya, itulah. Ini menarik loh ya. Dan saya sangat penasaran dengan pencapaian kakak-kakak Pak Anca sekarang. Mungkin bisa sedikit diuraikan secara singkat mungkin pencapaian saat ini saudara-saudaranya sudah seperti apa? Apakah sudah ada yang menjadi pejabat juga kah atau yang lain? Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dari 8 bersaudara yang jadi PNS 6. Wow. Pengusaha 1 dan alhamdulillah 1 ibu rumah tangga di rumah. Yang pertama alhamdulillah itulah PNS dan ditempatkan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari. Yang kedua inilah orang tua perempuan yang membantu orang tua saya dalam hal penyediaan usaha-usaha ya dari kecil. Yang ketiga alhamdulillah jadi pengusaha dan alhamdulillah berkiprah di Jakarta sekarang. Wow. Berarti bukan pengusaha abal-abal ini Pak. Pengusaha ya, alhamdulillah kayaknya ya, karena dia sudah bisa ya alhamdulillah ya sudah berusaha dan banyak tempat usahanya. Yang keempat alhamdulillah berprofesi sebagai guru, pernah juga jadi kepala sekolah. Yang kelima dia berprofesi PNS juga sebagai inspektorat, kerja di inspektorat pemeriksa. Berarti ini Pak Anca bukan orang sembarangan Pak ya, saudara-saudaranya hebat-hebat semua. Alhamdulillah. Yang keenam berprofesi juga sebagai PNS, dia bertugas di kelurahan, dapat jabatan juga sebagai kepala seksi pemerintahan di Kelurahan Biringkasi di kampung saya tinggal waktu kecil. Dan yang ketujuh kakak saya laki-laki. Alhamdulillah dipercayakan juga di PLT kepala seksi di Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto. Wow. Berarti semuanya sudah sukses ya Pak? Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa Pak, saudara-saudaranya. Ya, kakak-kakak saya. Mudah-mudahan kita kompak selalu dan bisa sukses ke depan. Amin. Luar biasa loh Pak, perjuangan yang awalnya hanya penjual es, penjual kue dan akhirnya sekarang sudah berbuah hasil yang mungkin orang tua sangat bangga dengan itu. Alhamdulillah. Orang tua masih ada Pak? Sudah meninggal dua-duanya. Tapi pasti beliau sangat bangga. Alhamdulillah. Dengan pencapaian anak-anaknya yang luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Oke, tadi menarik. Pak Anca dari SD sampai SMP di Jeneponto. Terus SMA-nya di Makassar. Kenapa mau pindah ke Makassar, Pak? Kenapa? Kan biasanya ada orang kalau misalnya dari daerah itu ya biasanya sampai SMA, nanti mau kuliah baru pindah ke Makassar. Tapi ini Pak Anca di SMA-nya sudah di Makassar. Itu kenapa? Ya, inilah tadi yang saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah ada keluarga, Om, satu kali dari Bapak yang memanggil saya untuk sekolah di Makassar dan alhamdulillah dibesarkan dan disekolahkan di SMA 9. Oh, berarti punya Pak Anca ini yang membiayai gitu ya? Membiayai. Termasuk pada saat masuk di STPDN. Pada saat masuk STPDN, ya ini karena ini STPDN adalah ikatan dinas. Ikatan dinas jadi tidak memungut biaya. Alhamdulillah kami bisa lolos masuk. Kenapa Pak Anca pilih STPDN? Karena memang orientasi saya itu setelah tamat SMA saya mencari sekolah ya ikatan dinas. Intinya tidak mau merepotkan lagi. Dari kecil saya tidak mau merepotkan orang tua. Alhamdulillah setelah tamat saya juga mencari jati diri saya bahwa saya tidak mau merepotkan orang tua dan mencari sekolah yang ikatan dinas dan alhamdulillah saya diterima. Yang kedua kali saya tes masuk di STPDN bahwa saya diterima. Tapi luar biasa perjuangannya loh ya. Sudah gagal tapi tetap mau mencoba. Oke, waktu gagal itu pemikirannya apakah pernah ingin kuliah di univ negeri dulu atau di swasta mungkin
baru setelah itu nantilah baru lanjut lagi STPDN atau memang menunggu Pak, dalam artian ya nganggur gitu sambil cari-cari skill apa gitu, ikut les-les apa atau seperti apa pada saat itu? Oke, pada saat saya tidak lulus tahun pertama, memang saya orientasinya cari angkatan dinas. Setelah saya juga sempat daftar polisi. Ya, daftar polisi. Tapi dari setelah antar waktu sambil menunggu tahun kedua, saya kursus di kursus di Handayani, Makassar. Oh, berarti memang memperkuat skill ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Memang tidak ada pemikiran untuk kuliah di universitas. Itulah kapan saya kuliah, otomatis pasti saya harus biaya. Betul. Berarti ini luar biasa loh Pak. Artinya dia memikirkan kalau misalnya untuk biaya, aduh siapa lagi nih, karena orang tua mungkin agak susah begitu untuk membiayai, tapi untungnya Panca ini mengerti. Banyak anak-anak di luar sana Pak, mungkin orang tuanya sudah susah mencari pembiayaan apa dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya itu di Makassar malahan santai-santai dan lain sebagainya. Jadi ini soalnya harus diubah ya, dan tentunya pengalaman dari Pak Anja ini sebenarnya harus ditiru begitu, supaya kita juga mengerti bahwa mencari uang itu tidak mudah, apalagi profesi orang tua misalnya petani dan mungkin pekerjaan yang artinya tidak menentu dan lain sebagainya kan itu sangat susah. Baik, setelah lulus STPDN itu langsung ditempatkan di sini? Ya betul, ditempatkan di Jeneponto. Oke, itu bagaimana ekspresi orang tua pada saat mengetahui anak saya ini sudah lulus STPDN dan sudah mendapatkan pekerjaan? Itu bagaimana ekspresi beliau, Pak? Alhamdulillah pada saat kami lulus dan orang tua saya dua-duanya menghadiri pelantikan saya dan dilantik langsung oleh Bapak Presiden. Suatu kebanggaan bisa mendatangkan orang tua di Jatinangor yang jauh dari Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Bandung. Orang tua saya hadir di tengah-tengah. Bagaimana perasaan Bapak pada sangat terharu. Saya sangat bersyukur setelah dilantik dan diberikan SK. Pas membuka SK kami ditempatkan di Kabupaten Jeneponto, sangat bahwa kami bisa mengabdi di kampung sendiri, dekat dengan orang tua kami. Oke. Berarti orang tuanya pasti sangat bangga pada saat itu. Alhamdulillah sangat bangga. Karena mungkin banyak yang ditempatkan jauh dari domisili dan artinya sudah harus berjauhan lagi dengan orang tua, tapi ini Pak Anca akhirnya mendapatkan penempatan di Jeneponto, yang artinya setiap hari kapanpun kita bisa ketemu dengan orang tua. Betul. Pasti kalau misalnya orang tuanya masih ada, pasti sangat bangga Pak pencapaian hari ini. Sudah menjadi kepala dinas. Dan tentunya saya yakin tidak sampai di situ. Ya, siap ya. Pasti setiap orang kan mempunyai pencapaian-pencapaian yang pasti akan lebih dari itu, dan tentunya orang tua Pak Anca, almarhum dan almarhumah pasti bangga dengan pencapaian sekarang. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat sekarang ya Pak ya, tentunya tantangan pasti ada, hambatan pasti ada. Apalagi kalau misalnya Pak Anca sekarang sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jeneponto. Baik, ini kita akan lebih ke jabatan Bapak sekarang. Selama menjabat sebagai Kepala Dinas, sebenarnya tantangannya seperti apa sih Pak selama menahkodai kedinasan ini? Tantangannya bahwa setelah kita diamanahkan menjadi pimpinan, kita harus selalu berinovasi. Jadi saya berinovasi ke depan apa yang saya setelah lakukan dan ke depan apa yang saya mau lakukan. Itulah inovasi saya, bagaimana Dinas Kominfo ini bisa lebih baik ke depan. Misalnya kami ini sudah memiliki radio. Tujuan saya ke depan bagaimana bercita-cita untuk memiliki stasiun televisi yang lokal yang ada di kabupaten. Ini luar biasa loh Pak. Kalau saya sudah ada TV lokalnya, wah, pasti apapun yang dimiliki oleh Jeneponto pasti akan tersebar luas. Bahkan skala nasional pun akan tahu bahwa Jeneponto itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Karena tentunya bantuan digitalisasi baik radio maupun TV itu sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di daerah kita. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bapak Anca sudah menjabat berapa tahun? Saya menjabat kurang lebih 3 tahun. Pasnya pada bulan 7 tahun 2018 kami dipercayakan menjadi PLT Kadis Kominfo. Jadi rangkap itu hari dengan kabar pemerintahan. Alhamdulillah pada bulan 7 tahun 2019 kami definitif menjadi Kadis Kominfo sampai sekarang ini. Berarti definitifnya sudah kurang lebih 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan tentunya pasti banyak program-program yang sementara di ini ya Pak. Artinya dipersiapkan ke depannya, karena ya pasti peran Kominfo sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang perkembangan digitalisasi sudah sangat luar biasa. Baik, ke depannya
Nah, apa nih harapannya Pak Anca? Tapi mungkin lebih ke jabatan yang sekarang dulu deh. Nanti baru kita lebih ke harapan yang secara umum. Kedepannya, karena Dinas Kominfo memiliki 3 bidang, 3 bidang yaitu bidang Aptika, bidang Humas dan bidang Sandi dan Statistik. Ini kita rencana ke depan di mana bidang Humas, ya karena kita pasti karena zaman di mana bidang Humas ini di Dinas Kominfo berikan amanah pada tahun lalu bulan 10 sudah berpindah dari sekretariat daerah ke Dinas Kominfo. Bidang Humas ini bermitra dengan media, di mana media ini media online, media cetak, dan beberapa media tabloid juga. Inilah tantangan ke depan bagaimana kita harmonisasi dengan media kita menjunjung tinggi sehingga kita bisa langgeng dalam pekerjaan ke depan. Sedangkan bidang Aptika bahwa tugas dari Aptika saat ini sangat berat karena di masa pandemi COVID-19, COVID-19 frekuensi dari pembelajaran ataupun pertemuan secara virtual sangat-sangat intens sehingga frekuensi dari tugas dari bidang Aptika sangat meningkat untuk tahun ini. Ini apa ya, cukup berat juga ya. Dengan bidang statistik dan sandi. Sandi alhamdulillah jalan dan statistik juga sesuai dengan yang direncanakan. Oke, berarti ya setidaknya apa yang menjadi harapan khususnya di bidang Bapak saat ini ya semuanya masih ini ya Pak ya, sesuai dengan koridor dan tentunya meskipun ada tantangan kayak tadi di masa pandemi memang saya rasa bukan hanya di Kominfo saja Pak yang mempunyai pekerjaan yang cukup berat, adanya tantangan seperti itu, tapi di bidang yang lain pun saya rasa seperti itu dan ya setidaknya pasti di setiap bidang harus mempunyai cara bagaimana supaya bisa keluar dari zona yang agak sedikit sulit itu. Oke, baik. Untuk kedepannya Pak, saya yakin pasti Pak Anca ini punya cita-cita selain ya namanya juga manusia pasti tidak akan cepat puas Pak. Siap. Nah kira-kira untuk kedepannya ini apakah ada planning apa nih yang akan saya lakukan? Kalau masalah karir, karena ini planning ke depan, betul. Alhamdulillah kami sudah berada pada titik kepala OPD, kepala dinas, ya pasti punya planning ke depan dong, bagaimana kita bisa meraih namanya jabatan birokrat yang paling tinggi, yaitu di atasnya adalah jabatan sekretaris daerah. Amin. Ya, mudah-mudahan Tuhan menghendaki dan meridhoi. Amin. Ya, insya Allah mungkin kita akan melalui tahap itu, mulai dari asesmen dan juga mungkin ya tahap-tahapan untuk selanjutnya bisa menduduki jabatan tersebut. Amin. Dan semoga Pak nanti 55 TV kalau datang ke sini sudah berganti. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Anca sudah berbagi dan tentunya ada beberapa yang bisa saya tangkap dari pembicaraan kita bahwa kesadaran diri seorang anak itu sangat penting, apalagi kalau misalnya background orang tua dalam hal ini pekerjaan itu artinya bisa dikatakan menengah ke bawah. Nah, apalagi dengan anak yang bisa dikatakan cukup banyak, 8 orang, ini luar biasa loh ya. Jarang-jarang anak yang mau membantu orang tuanya mencari uang di usia yang masih kecil. Seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah hal yang sangat patut dicontoh untuk anak-anak di luar sana. Apalagi anak-anak yang mungkin tinggal di perkotaan itu gengsinya luar biasa Pak. Jadi intinya gengsi itu ditinggalkan dulu lah. Karena nanti orang yang biasanya mengejek kita pada saat kecil itu akan merasa, wah ternyata yang saya dulu ejek sekarang sudah menjadi orang hebat. Nah itu kan biasanya seperti itu. Dan biasanya yang mengejek kita ya mungkin peningkatan ininya tidak terlalu signifikan. Jadi ya setidaknya bagaimana caranya supaya orang tua itu tidak terlalu susah untuk memberikan kita sekolahan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya bagus untuk kita contoh untuk anak muda dan anak-anak di luar sana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anca sudah berbagi. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu. Amin. 55 Sukses juga buat Pak Anca, semoga karirnya semakin melejit ke depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga silaturahmi ini tidak terputus sampai sini dan kapanpun kita bisa selalu bertemu. Dan kalau misalnya ke Makassar Pak, jangan lupa mampir ke kantor. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Anca sudah berbagi. Sama-sama. Dan untuk para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan
Pak Man Ranca ini saya harus baca karena kadang agak lupa ya, saking uniknya nama beliau ya. Selaku Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Jeneponto, dan tentunya terima kasih sekali lagi sudah berbagi dan memberikan inspirasi dan edukasi untuk para pecinta podcast 55 dimanapun berada. Akhir kata, saya Jabal Rahmat dan juga Pak Anca pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.